Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Raja Manghuntal dan pisau gajah dompak pusaka kerajaan Batak. Iya teman, dua filosofis dari makna pisau gajah dompak yang artinya nama pisau gajah dompak terdiri dari kata pisau artinya pisau, berfungsi untuk memotong, menusuk, berbentuk runcing dan juga tajam teman. Dan gajah dompak karena berbentuk ukiran berpenampang gajah di tangkai pusaka kerajaan Batak. Pisau gajah dompak senjata tradisional suku Batak teman, yang diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan Batak dan menjadi salah satu pusaka. Iya, keberadaan pusaka ini tidak bisa dipisahkan dari perannya dalam perkembangan kerajaan Batak. Walaupun berfungsi sebagai senjata, pisau gajah dompak tidak boleh dimiliki sembarangan orang. Ya, hanya keturunan raja-raja saja yang boleh memilikinya. Nah teman, senjata ini adalah pusaka yang dikultuskan, jadi tidak boleh dimiliki orang di luar kerajaan. Iya, masyarakat cuma diperbolehkan menggunakan senjata lain, seperti pisau karo, pisau senelenggam, pisau gading, dan sebagainya. Meskipun belum ditemukan pasti kapan tepatnya senjata ini pertama kali dibuat, tapi senjata yang berbentuk pisau ini berhubungan erat dengan kepemimpinan Raja Sisingamangaraja I. Ya, dalam mitosnya diyakini, Sisingamangaraja I dikultuskan sebagai titisan Batara Guru. Saat itu, Manghuntal dewasa mampu mengeluarkan pisau gajah dompak dari sarungnya, sehingga Manghuntal pun didaulat sebagai raja. Nah teman, lebih lengkap begini kisahnya. Berkisah tentang seorang bernama Bonani Onan, putra bungsu dari Raja Sinambela. Dalam cerita ini dikisahkan, selepas dari melakukan perjalanan jauh, Bonani Onan terkejut. Istrinya Boru-Borbor hamil besar. Tak kuasa dengan rasa yang berkecamuk di dalam dada, ia meragukan kandungan sang istri teman. Hingga suatu malam, dalam mimpinya didatangi roh yang mengatakan anak dalam kandungannya merupakan titisan dari roh Batara Guru. Dalam mimpi diceritakan, kelak besar nanti akan menjadi raja yang bergelar Sisingamangaraja. Ya, berceritalah Bonani Onan kepada sang istri bahwa semalam ia bermimpi dan Bonani Onan lupa akan marahnya. Sikapnya sebagai suami memastikan ada apa dengan mimpinya semalam. Saat bercerita, lalu istrinya menjawab bahwa ia pun juga mengalami hal yang aneh sewaktu dia mandi di Tombak Sulu-Sulu atau hutan rimba. Terdengar gemuruh suara menakutkan teman. Tiba-tiba cahaya merasuki tubuh dan menggetarkan sekujur badan. Sekejap diceritakan, tiba-tiba bentuk tubuh berubah. Dirinya terlihat mirip perempuan hamil. Saat itu sang istri percaya dirinya bertemu roh Batara Guru. Berjalannya dengan waktu teman, atau dalam mitos ini menambahkan, masa kehamilan dilewati hingga 19 bulan lamanya. Nah teman, saat kelahiran, terjadi lagi peristiwa yang ajaib dan penuh keanehan. Tiba-tiba saja terjadi badai topan dan gempa. Ya, bumi bergoncang kuat-kuat. Anaknya pun lahir selamat. Dia laki-laki. Putranya diberi nama Manghuntal. Arti nama Manghuntal lahir karena keadaan gemuruh dan gempa-gempa. Singkat ceritanya teman, Manghuntal dewasa. Nah teman, dalam masa pertumbuhan dan kematangan Manghuntal, makin melihatkan kelebihannya. Ya, kedua orang tuanya makin mantap. Keyakinan mereka bertambah-tambah. Memperkuat ramalan kelak Manghuntal adalah raja di masa mendatang.
Lebih lanjut teman, Mang Huntal pun pergi bertemu Raja Uti, raja yang maha sakti. Mang Huntal memberanikan diri berkat dorongan kedua orang tua agar mendapatkan pencerahan. Maka ia pun pergilah dan sampailah ia di kerajaan. Dalam masa menunggu, Mang Huntal disuguhkan makanan enak. Setelah itu, ia melihat wujud asli sang raja. Iya, suara raja bergema dan menyapa Mang Huntal. Nah, catatan nih teman ya, bahwa orang biasa tidak akan bisa melihat wujud Raja Uti. Iya, berceritalah maksud kedatangan Mang Huntal menemui raja. Peristiwa yang dialami kedua orang tuanya ia sampaikan. Selain itu, Mang Huntal juga punya keinginan. Nah, menurut mitosnya lagi nih ya, sang raja bisa mengabulkan semua permohonan. Ia memberanikan diri meminta gajah putih. Raja Uti pun mengabulkan, tapi dengan sejumlah persyaratan. Ya, Mang Huntal diberikan perintah untuk membawa sesuatu yang ada di wilayah Toba. Ia pun menuruti dan berhasil kembali membawa sejumlah yang diminta Raja Uti. Setelah itu teman, Mang Huntal kembali menemui Raja Uti. Ya, semua persyaratan berhasil ia selesaikan. Sang raja terkagum-kagum dan permohonannya pun dikabulkan. Ia sungguh gembira, rasa bahagianya jadi makin-makin. Ya, nggak cuma seekor gajah putih, tapi juga 2 pusaka kerajaan diberikan. Pisau gajah dompat dan tombak. Raja Uti menamakan pusaka ini Hujur Siringgis. Konon teman, pisau gajah dompak tidak bisa dilepaskan dari pembungkusnya, kecuali oleh orang yang memiliki kesaktian. Dan Mang Huntal bisa membuka. Pasca itu, Mang Huntal benar-benar jadi raja dengan nama Sisinga Mangaraja I. Hingga saat ini, masyarakat Batak masih mempercayainya. Ya, kepercayaan ini bukan tanpa sebab teman, karena sumber mitos berasal dari tradisi lisan yang tercatat dalam aksara. Pisau gajah dompak berbentuk panjang, runcing, pipih, dan tajam. Tapi pisau ini tidak digunakan untuk melukai ataupun membunuh orang. Ya, pisau gajah dompak hanyalah pusaka dan perantara magis. Dalam pusaka terkandung kekuatan supranatural yang bisa digunakan untuk mengembangkan kerajaan Batak. Nah teman, kekuatan magis menyatu bersama pusaka. Dan bagi yang memakai, mendapatkan karisma dan kebijaksanaan. Ya, pisau berukuran lebih panjang dari belati dan lebih pendek dari pedang. Ukiran berbentuk gajah yang ada di gagang diduga berkaitan erat dengan mitos tentang Mang Huntal tadi. Selain mendapatkan pisau gajah dompak, Mang Huntal juga diberikan kadikdayan berbentuk seekor gajah putih. Nah teman, pisau gajah dompak memiliki gagang dan sarung. Iya, warna hitam dengan garis kekuningan. Dan di pangkal tangkai ada ujung sarung. Dalam bahasa Batak disebut rantos. Makna yang terkandung adalah seorang raja harus memiliki kecerdasan dan ketajaman dalam menganalisa, intuisi dan kecerdasan intelektual dalam selesaikan semua masalah dan peluang. Termasuk soal leadership ya teman, dalam mengambil keputusan. Nah teman, itu tadi adalah Raja Mang Huntal dan pisau gajah dompak pusaka dari suku Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.